Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kebumen TV, berjumpa kembali dengan saya Tommy Pratama dalam program acara Jelajah Masjid. Dan Jelajah Masjid pada episode kali ini saya sedang berada di Kecamatan Kebumen. Kita akan membahas lebih jauh Masjid Darussalam. Seperti apa cerita dan sejarah dari Masjid Darussalam? Ikuti Jelajah Masjid episode kali ini. Pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, sekarang di samping saya sudah ada Bapak Tugijan ya Pak Nggih, selaku sesepuh dari Masjid Darussalam. Ini saya ingin menanyakan sejarah atau cerita terkait dengan Masjid Darussalam yang ada di Kebumen ini. Baik Pak Tugijan, mungkin bisa diceritakan Pak sejarah atau awal mula berdirinya dari Masjid Darussalam ini seperti apa Pak? Yang ya, Bapak tahu Pak? Setahu saya, karena juga saya orang pendatang juga, saya di Kebumen sini mulai tanggal tahun 79. Tahun 79, Jadi saya juga mengalami orang-orang tua yang dulu itu mengalami baru-barunya masjid di sini Masjid ini mulai dibangun tahun 927. Dibangun oleh siapa Pak Bapak? Tahu Pak? Yang dulu itu tokohnya Mbah Kiai Haji Nawawi. Mbah Kiai Haji Nawawi. Yang di belakang itu yang Nah, terus selesainya tahun 1931 sesuai dengan beduk ini nggih. Beduk itu. Oh ya, beduk ini nggih. Nah, itu setahu saya itu. Dan dulu yang menjadi imam pertama di sini Bapak Kiai Haji Nawawi yang di belakang itu. Terus yang kedua diteruskan oleh Bapak Kiai, ini bapaknya Kiai Pak Dardi dulu, Pak Kiai Umar. Terus Bapak Kiai Umar meninggal, terus diteruskan Bapak Kiai Basiran. Setelah Pak Kiai Basiran meninggal, terus diganti Bapak Jainal Arifin. Nah, itu terus Bapak Jainal Arifin meninggal, terus diganti Bapak Kiai Daldiri. Anaknya Bapak Kiai Umar. Terus setelah itu diganti Bapak Kiai Munir Muhtari. Kalau yang sampai sekarang yang menjadi imam? Sampai sekarang yang menjadi imam itu adalah Bapak Mustar Kanafi. Bapak Mustar Kanafi. Sama Bapak Kiai Mahmudi SAG. Pak Mahmudi SAG. Kalau untuk terkait Pak, dulu awal mula pembangunan masjid ini, tujuannya seperti apa Pak? Untuk perkumpulan seperti biasa atau emang untuk tempat ibadah Pak? Mungkin Bapak tahu. Dulu ceritanya ini pada waktu zaman penjajah Belanda dulu ini dulu sudah untuk pertemuan Mbah Singapatra dulu itu ceritanya. Jadi kan ada tokoh Mbah Singapatra. Nah itu dulu itu pertamanya untuk itu perkumpulan bermusyawarah kalau ada acara itu. Terusnya dari Mbah Kiai Haji Nawawi itu, terus ini setelah merdeka itu ada merdeka. Oh, 30 belum ya? Belum, 45 Pak. Nah, itu oleh Mbak itu didirikan masjid ini sebagai tempat ibadah. Nah, untuk bangunan masjid ini Pak, ini kalau saya lihat kan memang seperti sudah lama sekali Pak. Iya. Sudah mengalami berapa kali renovasi atau perbaikan Pak ini Pak? Kalau perbaikan sementara itu memang sudah ada, tapi untuk aslinya ini masih aslinya seperti ini. Cuman dulu itu kan, waktu dulu itu kan oleh orang-orang dulu itu tiang-tiang itu kan double tiga itu yang pojok itu 3, jadi sudah direnovasi. Selama dulu saya pernah menjadi takmir sini, waktu itu saya yang merenovasi. Dan depannya dulu ada kuntungnya kan jadi. Itu tadi secara singkat ya Pak ya. Nah ini saya ingin menanyakan terkait beberapa kegiatan Pak. Misal ini kan kita di bulan Ramadan ya Pak. Kalau untuk Masjid Darussalam itu sendiri
kegiatan yang biasanya dilakukan di bulan Ramadan apa saja Pak yang dilakukan di masjid ini Pak? Bulan Ramadan dulu sangat penuh. Nggih. Sangat penuh. Kecuali yang pertama itu sholat tarawih, itu kan sudah rutin kan. Terus nanti tiap ba'da maghrib itu ada pengajian. Terus setelah ba'da isya nanti tadarus, anak-anak banyak di sini. Tadarus. Kalau untuk terkait dengan jamaahnya Pak, jamaah di sini rata-rata dari masyarakat sekitar atau ada yang dari luar? Jamaah sini karena sini alhamdulillah dekat-dekat sudah banyak musola kan. Sudah dekat musola. Itu kalau untuk jamaah rutin rawatibnya ya cukuplah sekitar 2-3 lari. Cuman kok jamaah Jumat memang penuh ya. Penuh. Biasanya kalau pas bulan Ramadan ada acara khusus nggak Pak? Misal setiap malam Jumat atau apa tadarusan seperti itu Pak? Kalau untuk tadarusan tiap malam. Tiap malam di setiap bulan Ramadan itu selalu ada nggih? Ya, ada. Kita ada 5, 6 sampai 10 orang. Gitu. Pak, selain ada beduk yang tadi diceritakan sudah dari 1931 kalau nggak salah, ada peninggalan yang lain Pak di dalam masjid ini Pak? Mungkin ada itu jam itu, ada jam di dalam itu. Itu ceritanya dulu sewaktu masjid ini jadi, karena ini peninggalan orang lama dulu kan, ada kaitan dengan Mbah Singapatra dulu. Jadi ini diberi hadiah jam oleh pabrik rokok Niti Semito Kudus. Yang ngasih itu sekarang masih bagus itu. Sekarang masih bisa, masih menyala ya Pak ya? Masih saya yang merawat. Karena yang tahu masalah jam lama tinggal saya. Pak, kalau untuk beduk itu sendiri Pak, sudah mengalami pergantian kulit belum Pak? Oh, itu sudah beberapa kali malah. Sudah ya? Sudah lebih dari 5 kali atau? Ya mungkin seingat saya waktu saya di sini itu sudah ada 3 kali. 3 kali ya? 3 kali. Tadi kan saya menanyakan terkait dengan kegiatan di bulan Ramadan ya Pak ya. Kalau untuk kegiatan untuk hari-hari biasa yang reguler dilakukan di Masjid Darussalam ini, yang hari-hari biasa selain untuk jamaah rutin, itu tiap malam Selasa, ba'da isya, terus malam Sabtu ada pengajian ibu-ibu yang diketua oleh Bapak Haji Mahmudi. Kalau untuk hari Selasa, malam Rebu itu ba'da maghrib ada pengajian rutin di sini oleh Bapak Muhtar Hanafi. Berarti pengajiannya itu untuk lingkungan-lingkungan sekitar gitu? Iya, untuk jamaah lah. Jamaah ya? Iya. Baik, pemirsa Gumen TV, itu tadi sekilas sejarah dan cerita terkait dengan Masjid Darussalam dan juga beberapa kegiatan yang dilakukan di Masjid Darussalam. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Jelajah Masjid Kebumen TV. Berarti usia jam ini tahun sekitar sudah berapa tahun Pak? Ya itu tahun 31 ini jadinya masjid ini sudah ada. Yang pemberian dari Kudus itu tadi nggih Pak? Enggak, pemberian hadiah ya. Iya. Jadi sudah main klasik. Ini kalau boleh tahu kayunya dari kayu apa Pak? Kayu jati. Jati nggih. Iya, jadi masih bisa untuk menunjukkan waktu sampai dengan sekarang nggih, tahun 2000 nggih. Masih bisa. Iya. Kalau untuk ornamen Pak, ini kan juga memakai kayak soko-soko yang gini. Ini juga sudah dari awal seperti ini atau? Dari awal seperti ini. Dan masjid ini ceritanya dulu itu kan setelah masjid Kauman itu jadi, baru ini nyontoh Kauman ini. Kan
gaya arsiteknya ya. Iya, seperti Masjid Kauman. Ya, seperti Masjid Besar Kauman di Kebumen, toko-toko seperti ini ya, yang besar sekali ya. Untuk masjid ini bisa menampung sampai berapa jamaah Pak, kalau boleh tahu Pak? Kurang lebihnya. Iya, kalau Jumat sekarang kalau Jumat itu khusus hari Jumat pun ada Jumat Berkah. Jumat Berkah ya. Ya, Jumat di depan itu ada makan-makan kedana. Itu mungkin bisa menampung sekitar 300 sampai 350. 300 sampai 350. Nah, itu kan untuk hari Jumat ya, Pak. Ya. Kalau seperti hari-hari raya, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Id juga dilaksanakan di sini? Iya. Di sini kalau untuk sholat Id itu karena langgar-langgar itu juga mengadakan kayak gitu. Oh, oke. Jadi terbagi-bagi ya. Jadi masih cukup untuk dilaksanakan sholat Id di sini. Iya. Beda kalau sholat Jumat kan musuh sholat Id. Iya. Kalau sholat Id kan tiap-tiap musola. Untuk ini untuk mimbarnya Pak, ini yang baru ya Pak ya? Nah, ini mimbar yang baru. Ini sekitar tahun 85 ini diperbarui ini. Ini tahun 1985. Jadi sudah cukup hampir 40 tahun ya usianya ya Pak ya? Ya mungkin sekitar itu. 85. Waktu dulu saya pas menjadi bupati Kapir ini. Oh, oke. Sebelumnya berarti mimbar yang asli yang pertama kali mungkin seusia dengan masjid ini ya? Iya. Mengalami kerusakan atau seperti apa? Rusak dan sudah ketinggalan. Oh, sudah ketinggalan. Model. Berarti ini yang baru dari tahun 1985. Masjid Darussalam itu kan sekarang itu sudah ada TK-nya. TK Darussalam sekarang sudah. Ini juga TK Darussalam, terus di sebelah sana juga TK Darussalam. Oh, ada 2 sekolah TK gitu? Jadi TK Darussalam itu sekarang di Dukuh sana juga ada. Terus di ini ada 2. Itu masih satu satu manajemen kah atau seperti apa Pak? Iya. Dengan masjid ini masih ada hubungannya gitu? Iya, memang punya Darussalam. Oh, memang Darussalam. Jadi yang mengelola itulah Nadir. Oh, Nadir bersama dengan Takmir. Nah, dulu awal mula adanya TK itu seperti apa Pak? Tujuannya itu untuk menampung anak-anak yang dekat sini untuk dapat sekolah di Darussalam atau seperti apa tujuannya didirikannya TK tersebut Pak? Waktu itu kan karena kita sini kan jauh kan untuk TK itu, jadi untuk sini dibangun TK, jadi untuk menampung anak-anak yang di sekitar sini. Di sekitar wilayah Masjid Darussalam, jadi supaya tidak terlalu jauh sekolahnya. Untuk sekarang mungkin siswanya itu hampir 100-an. 100 dari 2 TK ini? Tiga. Oh, 3-nya satunya lagi terpisah? Ya, di Dukuh. Di Dukuh, Oke, baik. Kalau beduk ini, karena ini beduk Masjid Darussalam, jadi untuk pemakaian untuk pertanda kalau sudah masuk waktu sholat itu ini ditabuh terus. Jadi tidak untuk spesial misal di hari Idul Fitri, hari-hari besar keagamaan, jadi setiap hari digunakan gitu. Berarti ini tadi juga sudah mengalami perubahan pergantian kulit. Sudah 5 kali lebih gitu. Ini kan ada tulisannya ini. Tulis Jawa kan mungkin banyak orang nggak tahu kan. Ini namanya Kiai Guntur Gebang. Kiai Guntur Gebang. Ini sinten Pak? Ini pohon dari pohon gebang. Oh, Yang dulu pohon gebang itu kalau waktu dulu kan orang dulu kan nanun untuk bakor itu pakai itu daun gebang itu, jadi pohon gebangnya ini jadi nama dia Guntur Gebang karena ini dari pohon gebang. Dari 1931 jadi sudah lumayan cukup tua juga Alhamdulillah. Baik Pak, ini saya juga tadi melihat ada sumur nih Pak. Nah, ini sumur ini sudah ada sejak kapan Pak? Sejak berdirinya masjid ini, karena kalau masjid itu kan membutuhkan air kan, jadi sekaligus mungkin bersama dengan dibangunnya masjid buat sumur ini. Apakah selain untuk kepentingan masjid, adakah fungsi dari sumur ini Pak? Untuk masyarakat sekitar? Juga di samping ini untuk
kebutuhan masjid. Ini juga sekitar masjid sini kan banyak memanfaatkan yang warga, warga dimanfaatkan oleh warga. Karena ini airnya sangat bagus dan enak, jadi jernih ya, alami ya. Ini kalau saya lihat juga masih sekitar seger ini. Lingkungan masjid ini banyak minum air ini. Gitu. Ambilnya minum untuk ini, untuk masak, untuk minum. Oh, gitu. Kalau untuk pas musim kemarau, Pak, apa ini tetap ada airnya atau? Tetap ada airnya, tapi juga tidak sepenuh ini. Sepenuh ini karena musim hujan, gitu, jadi penuh. Penuh. Tidak pernah sat? Tidak pernah sat? Tidak pernah. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah asat? Tidak pernah sat. Saya di sini sejak tahun 79 itu belum mengalami ini asat, gitu? Belum. Kemarau panjang, airnya diambil oleh warga, belum. Oh, masih bisa ditimbang. Masih bisa ditimbang, ya. Kalau boleh tahu kedalamannya sampai berapa meter, Pak, ini, Pak? Ini tidak dalam sekitar 6-7 meter ini. 6-7 meter, iya. Ini kalau tidak penuh ini kelihatan dasar sumur ini. Oh iya. Baik pemirsa Kebumen TV, ini salah satu peninggalan yaitu sumur yang dimanfaatkan baik oleh warga dan juga khususnya bagi para jamaah di Masjid Darussalam. Selanjutnya kita akan menuju ke belakang, menuju ke makam ya Pak? Makam, ya. Monggo Pak. Kalau boleh tahu Pak, untuk ini makam dari siapa Pak? Mungkin bisa ceritakan sejarahnya? Ini makam Mbah Cokro Miarjo, itu yang pertama kali mendirikan masjid ini, yang wakaf masjid itu. Wakaf, jadi dulu kan Glondong Kebumen ini. Glondong itu kalau sekarang ya mungkin lurah lah. Ya, lurah. Kepala lurah, itu yang mewakafkan masjid ini, Bapak Glondong Cokro itu. Ya berarti ini yang mewakafkan ya dari masjid ini. Di sana juga sepertinya ada makam lagi Pak? Itu Mbah Kiai Haji Nawawi yang imam dari masjid yang pertama. Darussalam. Oh, nggih. Yang Imam Masjid Darussalam yang pertama, nggih. Sama Bunyai itu. Istrinya? Iya. Oh, nggih, Bunyai, nggih. Oh, nggih. Niki nggih yang makam dari imam pertama Masjid Darussalam. Iya, ini Mbah Kiai Haji Nawawi, ini Mbah Nyai. Nyai, istrinya dari Kiai Haji Nawawi, nggih. Kalau yang sebelah sana Pak, saya melihat lagi ada makam. Ini yang sebelah ini dulu itu keluarga Takmir yang dulu itu. Takmir, nggih. Ada yayasan. Yayasannya namanya Cokronyono gitu ya. Cokrowiono. Cokronyono. Iya. Itu ketuanya untuk saat ini tuh Mas Bagus. Iya. Mas Bagus Lukito itu. Itu ketua yayasan. Di situ di yayasan itu ada TK, terus ada masjid juga itu. Ada aset-aset masjid juga ya, yang dulu aset yang sumbernya dari wakaf. Itu ada SEM, ada Pasar Abu. Itu juga milik yayasan yang dulu diwakafkan ke masjid itu, wakafnya gitu. Jadi untuk TK-nya yang alhamdulillah dulu di sini tuh tempat rumah dinas imam masjid. Rumah dinas imam masjidnya. Iya. Kemudian itu ada dua tempat, yang satu ini imam sana imam satu, yang ini imam yang kedua. Oh, ada dua. Jadi ada fasilitas rumah tinggal untuk imam masjid. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena masjid itu, yayasan itu punya TK gitu ya. Akhirnya dialokasikan alih untuk pendidikan fungsi, dialih fungsi untuk pendidikan untuk TK. Untuk TK. Yang sebetulnya untuk TK di sana juga ada. Oh, ada di Dukuh. Di Dukuh ya, di Dukuh situ ada. Terus karena bludaknya permintaan siswa ya, animo masyarakat ya. Betul. Akhirnya ini digunakan untuk di sebelah TK. Dua sisi ya, kanan kiri ya. Iya, kebetulan untuk imam sekarang itu udah punya rumah sendiri ya. Belum mau nempatin rumahnya di sini, rumah dinasnya. Akhirnya dimanfaatkan untuk TK. Untuk kegiatan Rismada itu ya, yang rutin ada pengajian Kliwonan. Setiap malam Selasa Kliwon? Setiap atau Jumat Kliwon? Setiap Minggu Kliwon. Oh, Minggu Kliwon malah. Minggu Kliwon karena
Karena kalau Minggu malam Senin itu kan anak-anak Minggu hari libur ya. Terus malam Senin itu banyak yang di rumah itu. Tapi kalau di lain hari itu pada punya agenda sendiri-sendiri. Oh, punya acara masing-masing. Iya, terus pengajian Jumat Kliwonan, terus ada lagi latihan hadro juga. Latihan hadro. Latihan hadro gitu. Nah, kalau untuk Ramadan, Pak, kegiatan bulan Ramadan, adakah acara khusus di bulan Ramadan? Misal ini ada buka bersama atau ada acara bazar atau apa yang sudah dilakukan, Pak? Pertama pernah kita mengadakan bazar. Bazar. Iya. Penuh sampai jalan. Sampai jalan, gitu. Iya. Karena musim kita berdayakan masyarakat sini yang punya usaha UMKM lah, emang kehidupan UMKM, gitu. Benar, UMKM. Terus kita subsidi dari masjid itu ya, agar jual murah itu kan. Nah, itu. Terus banyak terus lagi Ramadan itu setiap hari Minggu kita ngadain buka bersama. Buka bersama itu mencakup sore. Siapa saja yang boleh buka di situ? Untuk umum. Untuk umum? Untuk umum juga untuk anak-anak TPQ. Anak-anak TPQ khususnya. TPQ, ya, itu setiap hari Minggu sore ya kita ngadain buka bersama. Untuk agenda rutin di Ramadan biasanya apa saja? Tadarusan tiap malam atau seperti apa? Tiap malam. Kalau tadarusan tiap malam itu ya jamaah warga sini, itu jamaah sini. Terus ada lagi pengajian juga aja, pengajiannya subuh, baca subuh ada. Terus itu setiap hari ya untuk pengajian hari Rabu, hari Jumat. Iya, hari Jumat. Terus lagi ada kalau hadroh masih berjalan, masih aktif ya? Masih berjalan. Nah, terus ada ini juga untuk memotivasi anak-anak TPQ di sini kan ada TPQ juga kalau sore. Itu kalau Ramadan kita adakan lomba kecil-kecilan lah. Contohnya seperti apa Pak lomba kecil-kecilan? Menghafal surat pendek, terus hadis-hadis, terus doa-doa keseharian kayak gitu. Itu untuk agar anak-anak itu termotivasi untuk belajar dan juga memakmurkan masjid lah intinya. Benar, tetap memakmurkan masjid gitu. Iya. Oh ya, untuk remaja juga aktif setiap Jumat Berkah itu membantu. Setiap Jumat Berkah setiap harinya membantu setiap Jumat Berkah. Berarti setiap Jumat Berkah selalu ada kegiatan di setelah Jumatan ada Jumat Berkah memberikan berkahnya. Iya. Untuk menarik lah ya, untuk menarik animo masyarakat dan juga anak-anak gitu. Iya, karena datang ke masjid. Benar, karena Jumat Berkah di situ kan kita pakai kayak prasmanan itu loh Mas. Jadi membutuhkan mangkok, prasmanan. Jadi habis itu kan kotor nih ya mangkoknya. Itu yang bagian nyuci malah anak-anak remaja. Oh ada dari anak remaja. Iya. Untuk mencuci. Pak, kalau boleh tahu ketika kegiatan Jumat Berkah tersebut itu kan apakah sudah ada donasi tetap dari donatur atau menggunakan kas masjid atau seperti apa Pak? Ya untuk donatur Jumat Berkah di Masjid Darussalam itu yang pasti itu udah ada 2. Itu Jumat pertama itu dari Toko Silmi Mbak Haji Siti ya, Siti Aminah. Yang kedua dari Toko Kondang Jaya. Toko Kondang Jaya ada Pak yang itunya Pak Sudirno. Kondang Jaya. Terus dari masyarakat sini. Dari masyarakat sekitar. Ya, masyarakat sekitar juga antusias sekali. Mereka itu per RT biasanya kan kami gilir. Oh, digilir. Jumat pertama sudah ada jadwalnya. Jumat pertama kita kasih jadwal petugasnya adalah RT 1 misalnya. Ternyata sekarang yang dulu awalnya petugas itu hanya bertugas menyajikan saja. Oh, gitu. Ternyata sekarang ketika hari Jumat itu yang kebagian ke jatah jadi petugas itu RT-nya itu ya. Ternyata mereka juga ikut menyumbangkan. Per RT itu sekarang malah dari jadi animo masyarakatnya memang lebih makin tinggi ya untuk pembagian Jumat Berkah. Iya, setiap RT alhamdulillah mereka itu semangat, antusias untuk bersedekah. Ya. Baik pemirsa Kebumen TV dan para penonton Jelajah Masjid Kebumen TV, itu tadi sekelumit cerita dan juga mungkin sejarah yang diceritakan oleh Pak Sudir terkait dengan kegiatan di Masjid Darussalam ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Masjid Kebumen TV. Dan itu tadi pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, sejarah dan cerita terkait dengan Masjid Darussalam di Kecamatan Kebumen. Saksikan terus Jelajah Masjid Kebumen TV di bulan Ramadan. Saya Tommy Pratama mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.